Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aismardia dengan nomor NIM 0210505024 dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya akan mengangkat satu masalah dengan judul Gaya hidup konsumtif dan FOMO membuang makanan demi konten dan menimbun baju demi tren. Masalah ini sangat direalisasikan di zaman sekarang. Nah, terutamanya itu di zamannya anak muda. Pasti mereka mengalami atau menyaksikannya langsung di media sosial. Pakaian dan makanan tidak lagi dibeli berdasarkan fungsi, melainkan demi sebuah gengsi, validasi sosial, serta ikut-ikutan tren, fear of missing out, atau anak muda biasa menyebutnya dengan kata FOMO. Nah, teman-teman, masalah yang kita bahas hari ini bukan untuk teori konspirasi. Ini adalah realitas yang sangat mudah kita temukan, terutama di kalangannya anak muda. Saya yakin kita semua yang ada di sini pernah mengalaminya sendiri dan minimal sering menyaksikannya langsung saat sedang scrolling di media sosial. Jadi, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat saat ini. Ada pergeseran niat yang sangat mendasar ketika seseorang membeli pakaian dan membeli makanan. Nah, bukan lagi soal fungsi. Dulu, esensi dasar membeli makanan adalah untuk mengenyangkan perut dan memberi energi, sedangkan esensi membeli pakaian adalah untuk melindungi diri dan menutup aurat. Itu adalah fungsi utamanya, fungsi aslinya. Kemudian berubah menjadi demi gengsi dan validasi sosial. Hari ini, fungsi itu sering kali nomor sekian. Banyak dari kita membeli makanan bukan karena kita lapar, dan membeli baju bukan karena kita tidak punya baju, tetapi kita membelinya demi sebuah pengakuan. Kita butuh dipandang keren, update, punya selera tinggi, fashionable, modis oleh orang lain di dunia maya. Jadi, selain gengsi, ada satu bahan bakar yang sangat membuat masalah ini makin parah, yaitu FOMO, atau rasa takut ketinggalan tren. Ketika ada tempat kopi yang baru, yang estetik, kita harus merasa ke sana biar tidak dibilang kurang gaul atau kurang main jauh gitu kan. Nah, ketika ada model baju atau gaya berpakaian tertentu yang lagi viral di TikTok, kita langsung check out karena takut dianggap ketinggalan zaman. Jadi, akibat dari ketakutan-ketakutan ini, kita membeli barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan dengan uang yang mungkin seharusnya bisa dialokasikan untuk keperluan lain, hanya untuk membuat orang yang bahkan tidak kita kenal di media sosial merasa terkesan. Ketika gengsi, validasi, serta FOMO sudah menyertip pola konsumsi kita, disitulah akhlak kita terhadap nikmat Allah sedang bermasalah. Kita tidak lagi mengendalikan barang, tapi kita yang dikendalikan oleh tren duniawi. Di halaman selanjutnya, potret masalah di kalangan masyarakat. Kita melihat dari sisi food waste. Kebiasaan lapar mata saat memesan makanan lewat aplikasi online atau mengambil porsi berlebihan di acara pesta prasmanan yang ujung-ujungnya tidak dihabiskan dan dibuang. Bahkan ada tren yang beli makanan hanya untuk difoto dan hanya untuk konten media sosialnya, lalu sisanya dibuang. Dan kita melihat dari sisi fast fashion, fenomena membeli baju murah berkualitas rendah secara impulsif hanya untuk sekali pakai, foto OOTD atau Outfit of the Day. Nah, setelah diunggah ke media sosial, baju tersebut dibiarkan menumpuk di lemari karena gengsi jika terlihat memakai baju yang sama berulang kali. Jadi teman-teman, mari kita bedah masalah yang pertama dari sisi piring kita, yaitu fenomena food wasted. Nah, di masyarakat kita ini ada dua penyakit utama yang sering terjadi. Penyakit pertama yaitu lapar mata. Nah, ini tuh sering banget terjadi kalau kita sedang buka aplikasi ojek online. Biasanya pas di malam hari atau pas lagi antri di kondangan atau di pesta prasmanan. Karena nafsu, kita pesan atau ambil makanan dengan porsi yang banyak. Tapi apa yang terjadi? Baru makan setengah sudah kenyang. Ujung-ujungnya dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, ada penyakit yang kedua, yaitu lapar konten atau FOMO. Nah, ini tuh tren yang lebih parah lagi. Banyak orang yang membeli makanan atau minuman yang lagi viral, yang harganya sangat mahal atau cukup mahal, bukan karena lapar, tapi cuman untuk bisa difoto, diunggah ke story, Instagram, atau TikTok demi kelihatan kekinian, demi followers, demi likes yang banyak. Begitu selesai difoto dan dicicipi satu sendok,
makanannya itu akan ditinggalkan dan dibuang begitu saja. Ini namanya kita tidak lagi memberi makan perut, tapi memberi makan media sosialnya. Sekarang kita beralih ke sisi fast fashion, yaitu sindrom sekali pakai dan gengsi OOTD. Nah, sekarang kita geser nih ke lemari kita, yaitu tren fast fashion. Coba jujur, siapa yang di sini yang sering tergiur membeli baju murah-murah di media sosial? Nah, itu bisa dikatakan dengan sindrom OOTD. Jadi, industri sekarang bikin baju murah tapi kualitasnya rendah. Akibatnya muncul budaya membeli baju cuma untuk sekali pakai. Tujuannya apa? Cuma buat foto OOTD. Kayak misalkan yang seperti banyak yang kita scroll di TikTok, outfit hari ini, cek gitu. Yang kedua, ada penyakit hoarding atau menimbun. Nah, begitu foto ini sudah diunggah ke media sosial dan dapat viewers banyak, dapat likes banyak, baju itu akan langsung dipensiunkan. Kenapa? Karena ada rasa gengsi yang dalam hatinya itu, apalagi di kalangan anak muda kalau ketahuan pakai baju yang sama berulang kali di media sosial. Akhirnya baju-baju itu akan menumpuk jadi fosil di dalam lemari tanpa pernah dipakai lagi. Nah, inti masalah dari pergeseran fungsi, ego dan flexing, jadi apa kesimpulan dari dua fenomena di atas? Nah, inti masalahnya adalah terjadi pergeseran fungsi dasar yang sangat memprihatinkan. Fungsi makanan yang harusnya menjadi sumber energi untuk bertahan hidup dan beribadah, bergeser menjadi alat pemuas ego sesaat. Fungsi pakaian yang sejatinya diciptakan Allah untuk menutup aurat dan melindungi tubuh, kini turun derajat menjadi ajang pamer atau flexing, demi mendapatkan validasi serta pujian dari manusia. Nah, masyarakat kita sedang mengalami krisis kebahagiaan. Kenapa? Karena di mana kebahagiaan tidak lagi diukur dari rasa cukup atau qanaah, melainkan dari seberapa banyak yang bisa kita pamerkan ke orang lain. Nah, di sini saya mempunyai kalimat yang cukup kontras ya. Dulu, orang makan dan berpakaian agar bisa bertahan hidup. Namun, sekarang orang makan dan berpakaian agar dianggap hidup oleh netizen. Nah, di halaman ini, menjadi saudara setan, akibat perilaku tabzir dan israf, Islam sangat melarang tindakan berlebih-lebihan atau israf dan membuang sesuatu yang masih bermanfaat secara sia-sia atau dengan sebutan tabzir. Nah, tentang membuang makanan atau disebut dengan tabzir, ini yang paling ngeri ya teman-teman, karena di dalam surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros. Sesungguhnya pemborosan adalah saudara-saudara setan. Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, kenapa Allah menyamakan pemboros dengan setan? Karena setan itu sifat dasarnya adalah ingkar dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Nah, seperti pada di gambar, ada seorang anak atau seorang laki-laki dewasa yang dia di lemarinya itu sudah cukup banyak baju, tetapi masih membeli baju atau beberapa baju gitu kan. Nah, di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi, membuang sampah makanan layak konsumsi dan menimbun puluhan baju yang jarang dipakai di lemari adalah bentuk nyata dari perilaku israf dan tabzir. Nah, Islam ini menyamakan pemboros dengan setan karena tindakannya tersebut didorong oleh hawa nafsu dan hilangnya rasa syukur. Jadi, saat kita membuang makanan atau membeli pakaian berlebihan hanya untuk demi gengsi, kita sedang dikendalikan oleh hawa nafsu dan kehilangan rasa syukur. Kita mengabaikan fakta bahwa di luar sana ada banyak orang yang kelaparan, kesulitan mencari pakaian. Jadi coba yuk kita mulai tanya ke diri kita sendiri sebelum belanja atau sebelum makan, kita ini hamba Allah atau sedang menjadi saudaranya setan. Terjebak dalam pakaian syuhra atau pakaian ketenaran. Nah, jadi ketika membeli pakaian hanya untuk mencari perhatian,
pujian atau agar dipandang lebih modis atau lebih kaya di sosial medianya, itu tuh akan masuk dalam kategori lubasyut tashhur atau pakaian ketenaran. Yang padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah memperingatkan bahwa siapa yang memakai pakaian karena berniat pamer atau mencari ketenaran di dunia, Allah akan menggantikan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat. Nah, ini tuh hadis riwayatnya Abu Dawud. Lalu, hilangnya keberkahan dan beratnya hisab di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk menghargai makanan hingga sebutir terakhir, karena kita tidak pernah tahu di mana makanan keberkahan itu berada. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Selain itu, setiap helai pakaian, setiap suap nasi yang kita beli akan dimintai pertanggungjawaban, dari mana uangnya didapatkan, apa yang dihabiskan, gitu kan. Jadi teman-teman, menimbun pakaian dan makanan yang terbuang sia-sia hanya akan memperberat timbangan hisab di akhirat kelak. Solusi praktis yang berbasis akhlak dengan gaya hidup muslim modern yang solutif dan mudah diterapkan, itu dengan cara prinsip profesional atau mengukur kebutuhan. Jadi, saat makan, ambillah porsi kecil terlebih dahulu, atau lebih baik kurang daripada harus menyisa, gitu kan. Saat belanja baju, terapkan prinsip one in atau one out. Jadi, jika kita beli satu baju, sedekahkan satu baju yang masih layak dipakai. Nah, bisa juga menggunakan dengan cara menghidupkan sifat qanaah, melatih diri untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak mudah goyah oleh tren yang besar lawan di media sosial. Nah, yang terakhir itu dengan dibungkus atau berdonasi. Jadi menghilangkan rasa gengsi untuk membungkus makanan ketika tidak habis. Nah, itu tuh jadi kita bisa dibawa pulang atau nanti pas di rumah bisa diangetin lagi. Jadi kan tidak mubazir ya teman-teman. Serta rutin memilah isi lemari untuk mendonasikan pakaian yang jarang dipakai kepada yang membutuhkan. Pesan terakhir yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman, pakaian terbaik di sisi Allah adalah pakaian takwa, dan rezeki terbaik adalah rezeki yang mendatangkan berkah. Jangan sampai makanan yang kita buang dan baju yang kita timbun di dunia justru menjadi saksi pemberat yang menyusahkan kita di akhirat kelak. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.